Hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah taala karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diberkahi dan diterima oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kembali majelis yang telah kita liburkan selama beberapa bulan. Yang tadinya majelis ini diasuh oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab, karena beliau sudah pindah ke Pegayut, maka beliau mengamanahi kami untuk menggantikan majelis beliau. Mudah-mudahan kita tetap akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang akan kita baca tetap kitab Risalatul Mu'awanah, meneruskan dari apa yang telah beliau baca. Pada pertemuan terakhir dengan beliau, kita membaca bab tentang masalah warok, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah atau menjaga diri dari hal-hal yang sifatnya syubhat, dan alhamdulillah seingat Al-Fakir beliau telah menyelesaikan bab ini. Artinya pada malam hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang membahas tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kita termasuk yang agak anti dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar, sebab ada sebagian yang agak anti dengan kalimat amar ma'ruf nahi munkar, langsung diidentikan dengan tertentu lah, tak salah kita sebut lagi ya. Jadi demikian, amar ma'ruf nahi munkar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijalankan oleh setiap individu. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib dijalankan oleh setiap individu yang melihat kemungkaran di depan matanya. Kalau seandainya kita nyingok keluarga kita tak solat, apakah kita diam ke be? Kan ini mungkar kan? Apakah kita diam ke be? Nak manggil dulu orang tertentu, tolong keluarga aku tuh tak solat, suruh dia solat. Itu tugas kita. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu individu sifatnya. Siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di depan matanya, harus dia berusaha untuk mencegahnya. Siapa yang melihat ada orang yang belum melakukan perbuatan ma'ruf di depan matanya, harus dia ajak agar mau berbuat ma'ruf. Itu pendahuluan dari bab yang akan kita baca dan yang akan kita dengarkan penjelasannya dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad melalui kitab ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu doa yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya singkat, mungkin 2-3 kali dengar kita hafal, karena teks dari doa ini juga sudah terbiasa kita baca dan terbiasa kita dengar. Doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma inni as'aluka min rahmatik min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebagian dari karuniamu, pemberianmu, dan aku memohon kepadamu ya Allah rahmatmu, dan sesungguhnya tidak ada yang memiliki rahmat dan kasih sayang yang paling sempurna selain Engkau. Doa yang singkat. Doa ini dibaca saat kita sedang dalam keadaan sempit di masalah rezeki. Kalau kita merasa sedang dalam keadaan seperti itu, selalu nyari sumber rezeki, atau pasaran lagi sepi, atau keadaan kita lagi ekonominya down, baca doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doa ini ada latar belakang, ada sebab kenapa Nabi membacanya. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani
rahimahullah taala. Suatu hari Nabi kedatangan tamu. Nabi kedatangan tamu. Umumnya Nabi kalau kedatangan tamu, nyamu tamu itu di masjid. Karena tahu ada kondisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak memungkinkan untuk didudukkan tamu di dalamnya. Jadi Nabi kalau nyamu tamu di masjid. Datang tamu yang harus dijamu. Kemudian Nabi ngutus salah seorang sahabat untuk pergi ke rumah beliau, ke rumah istri-istri beliau. Nanyakan ada makanan tak? Nanyakan ada makanan tak di rumah. Buat tamu yang datang nak dijamu. Wong Arab dulu anti nian kalau ada tamu tak dijamu anti. Dan yang ana pernah dengar keterangan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin tentang definisi tamu itu apa yang wajib kita jamu. Kita dengar hadis kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya kan. Nah, tamu yang dimaksud di sini apa? Menurut yang ana dengar dari keterangan Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau salah seorang pakar hadis, kata beliau makna tamu dalam hadis ini yang wajib kita jamu adalah tamu yang memiliki dua unsur. Yang pertama, tamu ini dari luar kota, datang dari jauh. Yang kedua, tidak janjian nak ke rumah, wajib dijamu. Toto datang ke rumah kita, dari mana? Dari Prabu Muli, luar kota kan? Silakan masuk. Zaman dulu, Arab dulu. Silakan masuk, dijamu, diinjuk tempat tinggal. Kenal lidah kadang-kadang. Zaman sekarang jangan-jangan hilang baru rumah kan. Kalau sekarang agak hati-hati gitu kan, karena zaman beda kan. Kalau zaman dulu itu caung Arab dari zaman jahiliyah. Dari zaman jahiliyah mereka itu punya adat memuliakan tamu. Datang orang asing, bukan orang Mekah ini caknya gaya-gayanya. Diajak ke rumah, nginep. Setelah 3 hari baru ditanya, siapa kamu nih? Dari suku apa? Tujuan apa pacak ke Mekah nih? Baru ditanya. Setelah itu tak tanggung jawab lagi dia. 3 hari dijamu. Carung dulu. Makanya Islam tetap ngajarkan adat yang bagus ini. Akhlak yang terpuji ini dianjurkan, didorong lagi oleh Islam. Karena Islam menjunjung akhlak. Maka yang bagus-bagus di zaman jahiliyah tetap dianjurkan. Yang buruk-buruknya baru yang dilarang. Yang kurang-kurang baru disempurnakan. Itu akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tamu itu kalau dalam kategori yang wajib kita jamu, pertama dari luar, kedua tak katik janjian, wajib dijamu. Kalau seandainya dia dari luar kota, kemudian ngabari kami dari Prabu Muli nak mampir ke rumah, boleh tak? Boleh. Dijamu tak? Ya jamulah. Tapi tak wajib. Hukumnya sunnah, anjuran, akhlak. Orang yang jamu tamu yang seperti ini sifatnya tidak wajib. Artinya kalau dia tidak bisa menjamu, tidak berdosa. Tapi hendaklah dia menjamu karena itu termasuk juga akhlak seorang muslim. Kalau ada orang dari sini-sinilah datang ke rumah kita, tamu apa bukan itu? Kalau bahasa kita tamu tetap ada tamu. Tapi kalau dalam kategori yang dimaksud oleh hadis Nabi wajib menjamu tamu, itu bukan tamu, bahasanya zair, wong yang ziarah, kunjungan be. Kalau kunjungan tiap hari, numpang makan itu namanya. Tiap hari datang terus ke rumah, datang lagi, numpang makan itu. Zair itu namanya. Kita jamu bagus, akhlak bagus. Kunjungan juga dianjurkan kita. Kalau kunjungan Ustaz kan agak jauh misalnya sekarang kan. Kalau nak kunjungan jangan setiap hari kunjungin satu, malas. Sebulan sekali nah, lagi Hindu datang, bagus itu. Kunjungan yang diadakan secara tidak sering-sering, berkala, itu bagus, bisa menjaga hubungan itu tambah baik. Hubungan itu bisa tambah baik. Rasa rindu itu bisa bertambah. Kalau tiap hari kita kalau temu dengan kawan kan tiap hari, tidak rindu-rinduan kan? Temu tiap hari, majelis temu. Kayak ketemu peluan, aja gitu, dah jauh, peluan tu kan. Kalau lama tak ketemu, bawa peluan. Kalau sering ketemu, tidak sunnah peluan tu. Peluan tu kalau lama tak ketemu, lama tak majelis, peluan boleh itu dianjurkan. Melepasin rindu. Balik lagi cerita tadi. Datanglah orang tadi ke rumah Nabi, diutus Nabi kan cari makanan di rumah buat nyamu tamu. Notok rumah istri Nabi. Istri Nabi kan kita ada 9. Tapi kita belum tahu
berapa istri Nabi saat itu waktu tamu itu datang? Belum tahu. Karena terakhir Nabi menikah itu tahun 7 Hijriah dengan Maimunah, istri beliau terakhir yang dinikahi namanya Maimunah. Notok rumah istri Nabi bertamu, ada makanan tak? Kati. Kumo tak kati. Roti tak kati. Kati makanan rumah Nabi. Kalau di isi yang lain nyimpen nih. Notok di rumah istri Nabi yang kedua, ada makanan tak? Nabi ada tamu nak dijamu. Tak kati juga. Sampai rumah istri Nabi terakhir tak kati makanan. Sallallahu alaihi wasallam. Sederhana kan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memang punya prinsip tak nyimpen buat besok. Tak nyimpen buat jangankan duit, makanan tak nyimpen. Jangankan duit, makanan tak nyimpen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kati tempat untuk nyimpen naruh makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi untuk naruh duit. Nah kalau kita nak niru cara hidup Nabi yang macam ini, tak terturut kita. Tak megang duit beda. Oh, tak tahu tak kawan-kawan lagi kita ni kan. Tak baca itu. Kalau ada langsung dihabiskan hari itulah. Dapat rampasan perang, jatah Nabi itu banyak. Habis hari itulah. Dibagikan lagi. Padahal beliau itu butuh, tapi beliau mendahulukan orang lain. Itu sifat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita alhamdulillah kan, beras masih ada kan? Buat sebulan, alhamdulillah. Walaupun ada batu-batunya dikit berasnya kan, tetap ada. Alhamdulillah. Duit, insyaallah ada. Walaupun untuk 2 hari ke depan, alhamdulillah. Makanya kalau kita mengalami kondisi lagi sulit, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nak menjamu tamu. Nak jamu tamu yang harus beliau layani, tak kati. Akhirnya baca doa ini Nabi. Latar belakangnya. Minta sama Allah, tak minta sama sahabat. Kalau Nabi ngirim sahabat yang ke rumah tadi, coba kau datangi, mantu aku, Utsman bin Affan. Kayo. Pengusaha. Sayyidina Utsman, kayo tak? Pengusaha, saudagar. Mantu Nabi, baca tak? Pergi nah, rumah mantu aku tu, Utsman. Tanya ada makanan di rumah. Jom tahu Nabi ada tamu. Sayyidina Utsman menantu Nabi, sahabat Nabi, pastilah ngenjuk lah, pasti. Tapi Nabi dah galak. Nanti minta-minta dengan sahabat tu. Kau pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, kayo, saudagar. Tapi Nabi dah galak. Dah galak itu Nabi. Luar biasa tak? Cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mintanya sama Allah langsung. Nunjukkan ketergantungan beliau dengan Allah itu luar biasa kuat. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke Allah. Tidak ke sahabat. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Habis berdoa, tak lama datang Abdullah bin Mas'ud yang mengaitkan hadis ini. Tahu apa? Daging panggang. Wah, jarang. Kambing panggang digawa. Hadiah untuk Nabi. Nabi SAW. Langsung Nabi SAW jamukan untuk tamunya, untuk tamu dulu. Padahal mungkin Nabi belum makan. Di rumah katik daging. Hadiah untuk Nabi. Diunjuk ke tamu yang dari jauh datang. Mengutamakan tak? Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kagum kalau seandainya dia dekat dengan orang yang sifatnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Nabi, bisa menambah cinta dan ingin tahu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi ngomong, "Ya Allah, karuniamu sudah dapat kami." Nabi kan minta karunia, bentuknya rezeki, pemberian. Dah dapat daging tadi datang. Maka kami sekarang menanti rahmatmu. Karena yang diminta dua kan? Karunia dan rahmat. Karunia lah dapat daging tadi. Dan kami sekarang menanti rahmatmu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang luar biasa dari beliau. Jadi silakan kalau seandainya kita dalam keadaan fidiki rezeki kita lagi sempit, usaha kita lagi turun, omset kita anjlok misalnya baca doa ini. Atau memang kalau lagi tak punya nian, baca doa ini. InsyaAllah Allah Ta'ala bantu kita seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal kita yakin dengan doa Nabi Muhammad, InsyaAllah Allah datangkan. Siapa yang kau tahu-tahu ngok daging berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Muawanah karya Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad
rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila anqal, sampailah kita pada bab faslun wa alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar fa innahul kutubul ladzi alaihi madaruddin. Katanya Muhaddad mengawali bab ini dengan perkataannya, sehendaknya engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah pusat dari setiap perintah dan larangan agama. Pusatnya itu di amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pusat ajaran agama Islam ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bayangkan pusatnya. Sebab yang ma'ruf itu salat, puasa, zakat dan akhlak-akhlak yang terpuji yang harus kita anjurkan wong yang tidak melakukannya untuk melakukannya. Kalau kita tengok udah salat, kita suruh salat. Amar ma'ruf. Salat itu ma'ruf. Jadi kalau kita tengok wong yang sungkan galak solat, kita suruh berarti kita mengerjakan amar ma'ruf. Munkar itu ialah perbuatan dosa, maksiat, segala hal yang dibenci oleh syariat, itu munkar. Kalau kita melihat ada orang yang melakukannya di depan kita, harus kita cegah. Jadi seluruh urusan agama ini pusatnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini adalah penjamin nyamannya kehidupan di dalam lingkungan bermasyarakat. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ini dijalankan dengan semestinya aman lingkungan dan masyarakat. Sebab kalau ada yang berbuat jahat di lingkungan kita cegah, hilang kejahatan itu. Kalau ada yang tidak melakukan yang ma'ruf, kita suruh wong itu melakukan ma'ruf. Jadi terjalan galau perintah agama ini. Maksiat dak kate, kebaikan menyebar, tenang hidup, nyaman. Jadi inti dari ketenangan, kenyamanan, kondusif dalam lingkungan itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada yang melakukan ini, aman, tenang, nyaman, damai kita tinggal di tempat itu. Praktekkan baik di kampung kita, di tempat di mana kita tinggal, di lingkup yang kecil dulu, gitu misalnya. Kalau ada yang mungkar-mungkar, kita cegah. Yang ma'ruf-ma'ruf kita ajak, payo kita solat kami. Yang lanangnya solat galak galau misalnya baik. Yang mungkar-mungkar tak kata nyamannya tak kata cekcok, tak kata konflik di situ pasti. Karena yang mendukung keamanan kenyamanan itulah penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sumber masalah, sumber ketidaknyamanan itu karena tidak adanya yang menjalankan dua konsep ini, amar ma'ruf nahi munkar. Dua-duanya harus jalan beriringan. Ada yang amar ma'ruf nahi munkar, harus ada. Kalau jalan dua-duanya aman, nyaman. Dan untuk menjalankan dua ini bukan tak berisiko. Makanya Muhaddad mengatakan wali ajlihi unzila kutubullah. Karena untuk amar ma'ruf nahi munkar inilah kitab-kitab suci diturunkan oleh Allah. Jadi tujuan kitab suci diturunkan oleh Allah untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi sudah kita jelaskan, salat itu ma'ruf. Kalau kita pengen hidup di rumah tangga kita aman, solat itu harus kita perhatikan. Bini, anak, wong yang ada di lingkungan kau itu harus kita suruh solat kalau. Ya yang munkar-munkar yang kita jengok di rumah harus kita cegah kalau. Kalau rumah kita amar ma'ruf nahi munkar diterapkan, tenang rumah tangga kita, nyaman tinggal di dalamnya, tidak gelisah kita selama ada dalam rumah. Karena amar ma'ruf nahi munkar kita terapkan di dalam rumah. Jadi kata Muhaddad wali ajlihi unzila kutubullah. Karena amar ma'ruf nahi munkar inilah kitab-kitab suci Allah turunkan. Kemudian beliau mengatakan lagi wa ursilal mursalin, dan karena tujuan untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar inilah para rasul-rasul diutus oleh Allah. Jadi tujuan diutus para rasul untuk menerapkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat munkar. Itu tujuan diutusnya. Jadi luar biasa dah ini. Luar biasa. Itulah sebabnya Muhaddad katakan fa innahul kutubul ladzi alaihi madaruddin. Pusat semua ajaran agama itu terpusat kepada amar ma'ruf nahi munkar. Tidaklah bencana datang, tidaklah malapetaka datang, tidaklah azab itu turun kecuali karena manusia tidak menerapkan dua hal ini. Dak katik yang ngajak amar ma'ruf, dak katik yang cegah munkar. Melihat kemungkaran biasa tidak tergerak untuk merubahnya atau menghilangkannya,
Sehingga perbuatan mungkar itu dianggap hal yang sepele, tidak mungkar lagi, akhirnya turunlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qadin aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin. Bahkan para ulama sepakat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya wajib hukum. Wajibnya alal kifayah, memang di sini jelaskan wajibnya fardu kifayah. Kalau seandainya ada siko wong yang sudah ditugaskan untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau seandainya ada nian kelompok tertentu yang ditugaskan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari pemerintah kah dan sebagainya lah, sudah yang lain tidak wajib lagi karena sudah ada yang menjalankannya. Tapi kalau yang tidak ditugaskan tadi nyingok itu di depan matanya dan dia bisa mengubah, wajib bagi dia. Kalau dia tidak bisa mengubah, serahkan kepada yang bisa tadi, yang sudah ditugaskan oleh negara misalnya. Suruh dia, karena dia punya Kalau kita bisa, kita yang wajib mengubahnya. Itu masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tadhaharat nususul kitab was sunnah 'alal amri bihi wat tahdhir min tarkihi. Dan jelas teks ayat dan hadis Nabi sangat jelas berisi perintah untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan ada ancaman bagi yang meninggalkannya. Bagi yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ada ancamannya, baik melalui Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu. Nah, karena alasan ayat inilah ulama mengatakan hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Kecuali bagi yang nyingok, maka itu sifatnya individu untuk dia. Hendaklah sebagian di antara kamu. Nah, sebagian berarti kan? Artinya kalau sudah ada yang lakukan, yang lain tidak kena dosa. Ummatun, hendaklah sebagian di antara kamu ada sekelompok umat yang ngajak wong berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Yad'una ilal khair, menyeru orang untuk berbuat baik. Ya'muruna bil ma'ruf, kemudian memerintahkan orang untuk melakukan hal yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Wa ulaika umul muflihun. Siapa yang memposisikan dirinya sebagai orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, dialah yang paling beruntung. Wa ulaika, dan mereka yang menjalankan tugas amal ma'ruf nahi mungkar, itulah orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan Allah taala mensifati orang-orang yang beriman di sebagian tempat di dalam Al-Qur'an dengan orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah mensifati orang yang beriman dalam Al-Qur'an bahkan dengan sifat adalah mereka orang yang suka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kadangkala bahkan Allah taala dahulukan amar ma'ruf nahi mungkar daripada iman. Dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apa yang didahulukan oleh dalam ayat ini? Amar ma'ruf. Kamu, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kita umat Nabi Muhammad. Dengan 3 catatan. Ini penjelasan yang Anda dengar dari Abu Ya, guru kami, Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab. Untuk menjadi sebaik-baik umat, kita harus memenuhi 3 syarat ini. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak wong berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah wong dari perbuatan mungkar. Yang ketiga baru beriman kepada Allah. Ngajak wong ma'ruf, nyegah wong dari mungkar, baru beriman kepada Allah. Didahulukan amal ma'ruf, baru itu semua untuk menunjukkan betapa pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tak baca ngajak wong buat baik, jangan ngomentari wong yang ngajak wong buat baik, sudah aman. Kalau tak baca nyegah kemungkaran, jangan komentar wong yang nyegah kemungkaran, aman. Ini dak amal ma'ruf, dak nahi mungkar, komen-komen baik gawenya. Ya, gawenya ngomen nih, nyinyiri bahasa sekarang ni. Nyinyiri wong yang amal ma'ruf nahi mungkar. Ini yang tak bagus. Ini bukan mendukung, bukan mendoakan, bukannya mensupport,
tapi mengomentari, melemahkan, ngatoi, nyaci maki. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru ala bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Jadi Allah Ta'ala melaknat orang-orang Bani Israel melalui lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Isa. Artinya Allah melaknat Bani Israel dalam kitab Injil dan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Nabi Isa. Allah laknat Bani Israel. Apa yang membuat mereka terlaknat? Dzalika bima asaw. Yang demikian itu karena sebab mereka itu menentang perintah Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Galak nerobos batasan-batasan Allah, diterobos. Akhirnya mereka dilaknat. Dan di antara penyebab mereka dilaknat adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, dan mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan antara satu sama yang lain. Kalau nyengok kawannya buat mungkar, diam kenya be, lajulah kau juga yang nanggung dosanya bukan aku. Tak boleh itu. Biarlah kau juga yang berdosa bukan aku. Mau urusinyo, yang penting aku baik. Kalau seandainya setiap orang yang beriman punya prinsip kayak itu, ngurusi wong yang penting aku baik, oh lagi gitu, kejahatan makin banyak. Tapi dengan adanya wong yang mencegah kemungkaran, nengok ada kemungkaran, dicegah sampai dia berhasil menghilangkannya, kejahatan akan menghilang atau paling tidak bisa diminimalkan. Kalau konsep ini digawekan, kendaklah sana yang penting aku baik dan ngurusi wong, saru. Tak kena, bukan seperti itu ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tentang konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan kayak itu. Kecuali kalau memang kondisi sudah di tengah-tengah fitnah yang luar biasa, tak bisa menghindar lagi gitu dari hal ini. Misalnya baru anak ngurusi gede baru. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kalau kondisi ketika kebatilan atau kemaksiatan sudah merajalela, tak bisa lagi kita nak cegah. Tak baca nian. Wong yang punya power tak baca, apalagi kita yang punya apa-apa. Baru konsep ini bisa diterapkan. Alaikum anfusakum. Lemak lah ngurusi di dewek lah, baik dewek. Baru. Tapi kalau kita mampu, kemudian kita ngomong, biarlah ngurusinya lah, yang penting aku baik, dia nak masuk dengan aku, kendaklah dia. Tak boleh dia. Apalagi keluarga dewek yang kita bisa tegur, yang bisa kita cegah kemungkarannya, kemudian kita pakai konsep ini, terserahlah, dia juga yang berdosa, dia juga yang nanggung. Apalagi kalau mereka itu anak istri kita, kendaklah dia juga masuk neraka. Tambah tak boleh lagi. Anak kita, kendaklah situlah besar dia tu pacak mikir dia. Mana boleh yang macam itu. Karena kita punya tanggung jawab atas mereka. Tak boleh kita punya pemikiran yang seperti itu. Bani Israel dilaknat gara-gara tidak saling mencegah kemungkaran. Jadi kalau nyengok ada yang buat mungkar di depan mata, diam kena Jadi karena dia berprinsip, kendaklah dia yang berdosa. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah kepada fitnah, ujian yang tidak menimpa orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Jadi azab Allah kalau turun itu tidak menimpa wong yang zalim Azab Allah kalau turun tidak menimpa pelaku maksiat merata. Jadi wong-wong yang tak mencegah kemungkaran yang dilakukan di depan matanya, atau kemungkaran yang dia ketahui tapi dia cacat tak tahu, azab turun kena dia akibatnya. Kalau Allah tahu di hatinya tidak ada rasa istilahnya cemburu untuk mencegah kemungkaran yang dijenguk, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau kita jenguk zaman kita sekarang, na'udzubillah, macam mana kita? Kira-kira kalau ada orang yang tak pakai jilbab itu, tak pakai jilbab, aurat terbuka, mungkar tak itu? Maksiat kan? Maksiat. Berani tak kita jenguk betina tak pakai jilbab, jenggot hijau gitu, pakai jilbab? Tak berani kita. Dengan cara yang baik, misalnya kita pakai, kemudian kita suruh pakai jilbab. Susah. Oh, jadi kita biar lebaknya ada juga deh. Itu kan kita? Iya, memang tanggung jawab banyak. Banyak itu. Kita kalau jalan, kadang-kadang nyingok kan tempat-tempat maksiat kan. Berani tak kita tutup? Tak berani kan? Jadi kita biarlah ada yang punya wewenang untuk hal itu kan.
Jadi itulah kemungkaran merajalela. Kita jengok di depan mata, tapi itu tadi minimal yang bisa kita lakukan, kayak ada hadisnya, mengingkari hal itu dalam hati. Tapi kira-kira kalau kita mau jujur, pernah tak kita kalau jengok orang yang melakukan maksiat, misalnya yang kita contohkan tadi, yang terbuka auratnya, pernah tak hati kita mengingkari? Hati kita mengingkari apa mata menikmati? Ya, nah, pertanyaan jangan dijawab. Itu tidak mengingkari, kita biasa be. Karena apa? Lah terbiasa dengan kondisi. Coba orang cak itu dibawa ke tarim, waduh udah baca. Karena tidak terbiasa dengan kondisi itu. Di tarim ini nyingok betino, yang bercadar lagi saruh. Nyingok betino bercadar lagi saruh, tidak betul kelojokan. Nah kalau ada hal yang seperti itu, malah diingkari nian, aib besar itu. Tapi kita sebaliknya kadang-kadang nyingok yang bercadar malah yang agak aneh dah. Tapi kalau nyingok yang cak itu biasa-biasa be. Hati tidak ngingkari sama sekali. Karena lah terbiasa dengan kondisi. Akhirnya nganggap hal itu sepele. Agak takutnya tidak nganggap lagi sebagai bentuk dosa dan maksiat. Agak itu. Akhirnya kita terbiasa tengok keluarga-keluarga kita yang melakukan hal itu. Terbuka, pergi tak berjilbab dengan pakaian yang dipakai di rumah be, agak tak pantas dipakai di luar rumah. Nauzubillah. Kalau terbiasa dengan kondisi, akhirnya tak punya kecemburuan lagi. Tengok anak isteri kita terbuka, biasa be akhirnya. Terbiasa dengan kondisi, bahaya ini. Itulah kenapa nahi mungkar itu harus ditegakkan. Takutnya kemungkar itu sudah dilihat dan dinilai sebagai hal yang biasa, bukan dosa lagi. Kenapa kalau kita mau cerita, kenapa di instansi-instansi pemerintah tuh korupsi, pungli itu biasa? Bahkan kita terdengar kan, biasa itu nian memang di sana tuh. Kalau tidak pakai ini tidak lancar. Kita dengar kan? Dan mereka pun tahu. Yang punya tugas untuk mencegah tahu. Kadang kita baca di depan pagar kantor itu, area bebas korupsi kan? Artinya nak korupsi bebas, itu maksudnya itu. Iya. Makanya kalimatnya cak itu. Ya, kalimatnya cak itu. Area bebas korupsi. Jadi kalau nak korupsi bebas. Coba yang nakut-nakut lagi ya. Yang korupsi tembak mati. Nah, takut galau pasti. Tapi kalimatnya itu sudah ditafsirkan dengan beda. Bebas. Kenapa korupsi? Bebas saja kan? Boleh pasti. Maksiat tak ini? Maksiat. Tapi biasa, kadang kita juga macam itu ya, biar lancar urusan kan? Nah itu dianggap biasa. Cak ibarat kata orang tu, kalau kita bergaul dengan orang yang jahat, bergaul lama, tahu kita dia buat jahat, kita anggap biasa, tak tergerak kita untuk ngajak dia baik, negara dia biasa sudah. Ibaratnya kalau ada orang yang sudah terbiasa dengan gawiannya, mohon maaf, di tempat sampah. Tutup hidung tak dia? Pernah lagi tengok orang gaya tutup hidung. Kita lewat foto, nahan nafas. Iya nian, nahan nafas kalau sudah ini kan. Tidak. Karena belum terbiasa. Tapi mereka yang bersihkan, tidak tutup hidung. Biasalah terbiasa. Karena terbiasa tadi, jadi tidak ini lagi dengan baunya itu. Itu kalau tiap hari, yang lewat foto tiap hari, biasa juga lama-lama kan. Kalau tiap hari lewat foto tu. Tapi yang baru-baru tak terbiasa. Itulah maksiat. Kalau masih agak asing, masihlah ada penilaian untuk ini maksiat. Tapi kalau terbiasa, terbiasa, akhirnya dianggap bukan dosa lagi. Bukan mungkar lagi, tapi dianggap adat. Kadang-kadang dianggap adat. Oke, tunggal tu mungkar tak? Mungkar tak? Mungkar kan? Tapi setiap acara ngadu kan, melok nonton kan? Setiap acara dia kan? Ada yang neganya. Kati malah didukung tak apa-apa hiburan. Padahal mungkar. Akhirnya dianggap biasa. Adat yang jadi, yang mungkar menjadi adat. Itu biasa. Bahaya memang seperti itu. Karena kati yang mencegah. Cuba kalau dari awal ada yang menentang. Dari awal. Sebelum dia menjadi adat, sebelum dia menjadi tradisi. Tapi kalau sudah menjadi tradisi, malah sago nak ngilangin. Kalau sudah menjadi adat, malah sago nak ngilangin. Siapa sekarang yang berani? Orang lagi organ, mati kan? Ada yang berani. Kak dikepung kan? Karena tadi lah jadi adat. Kalau jadi adat susah kita nak nyegahnya lagi dari awal. Tapi kalau baru-baru itu kita ingatkan, ini tidak boleh. Itu demikian. Jadi orang-orang Bani Israel dilaknat gara-gara tidak saling mencegah kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhabul iman." Yang kita katakan tadi. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran,
yang dilakukan di depannya. Hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Kalau mampu dengan tangannya. Apalagi kalau kita punya power di atas wongnya kita lihat berbuat mungkar. Anak kita buat mungkar, mudah kita nyegahnya. Mudah. Kalau kita tengok dia melihat hal yang tak benar dari HP-nya, kita gabut HP-nya. Jangan nonton ya dia. Bapak ini cegah ambek. Misal dia macam-macam hal yang tak bagus, main hal yang bisa mudarat untuk dia. Ini anak main HP dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi ya tuh. Difasilitasi kita makin pasang WiFi kan, waktu murid kan, difasilitasi. Biarlah, penting dia di rumah. Daripada luar, nyangko dia bergaul di luar tu lebih bahaya daripada di rumah dan HP. Bahaya juga. Kadang kita tengok budak-budak main ngomong dewek, ngomong sama siapa je gitu. Reti main sama-sama, online kita tak faham, tak tahu kan. Ngomong dewek, nah gila budak ni gitu. Retinya pacak main itu main tu kan. Nah tahu main tu kan. Demikian, bahaya juga. Kalau kita tak tahu. Jadi kalau kita mampu nyegah dengan tangan kita, dengan kekuatan kita, cegah dengan tangan dan kekuatan kita. Kalau tak mampu, cegah dengan lisan kita, nasihati. Kalau kita tak berani langsung merampas itu dari dia, nasihati. Tengok orang galak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita tengok kalau jalan tu kan mabuk kan, minum kan. Tak berani gitu ngembek di ijen kemudian kita tumpah kan ada. Tak berani kan? Atau berani tak kita duduk nongkrong sama-sama? Nasihati kita, sudahlah kawan, mabuk tu. Berani tak? Risiko kan? Tapi kalau ada yang berani, hebat itu. Dengan cara-caranya. Kalau salah cara, salah prosedur, bahaya pula. Makanya amar ma'ruf nahi munkar ni harus ada ilmu. Tidak main basing-basingan. Tidak main basing-basingan. Tahu-tahu dengar, amar ma'ruf nahi munkar tu bagus, perintah agama. Tahu-tahu jarang sana dia. Salah pula. Harus ada ilmunya, caranya, ada prosedurnya. Memang hadap yang ngajari kita. Kalau tak mampu dengan nasihat, baru dengan hati. Minimal hati kita ngingkari. Itu paling lemahnya iman. Artinya iman yang kuat itu akan mendorong orang yang punya iman kuat untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya. Itu iman yang kuat. Semakin lemah kadar iman, maka semakin lemah cara dia mengatasi kemungkaran. Paling lemahnya itu dengan hati. Tapi kalau hatinya pun tak merespon, nah iman tak katik takutnya ini. Hatinya pun tak ngingkari. Kata Nabi kan wadzalika abul iman. Pengingkaran perbuatan mungkar dengan hati itu paling lemahnya kadar iman dalam hati. Tapi kalau hati kita tak ngingkarinya, nengok mungkar yang ada di depan kita khawatirkan hati kita ini imannya udah baca-baca mati. Nauzubillah min dzalik. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus melakukan amal ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, ditekankan oleh, dan kalian itu harus mencegah kemungkaran. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban, atau Allah Taala akan menurunkan kepada kalian azab. Kalau dak kata yang amal ma'ruf nahi munkar lagi, azab turun. Aw la yushikanna 'alaikum azaban minhu, azab dari Allah, atau kalau tidak Allah akan segera menurunkan azab darinya. Summa, kemudian tad'unahu, kalian berdoa kepada Allah, minta supaya azab yang menimpa kita segera diangkat. Fala yastajibuna lakum, kemudian fala yastajibu lakum, kemudian Allah Taala tidak mengijabah doa kita. Sebab salahnya dari kita. Kenapa? Sebab turunnya azab ini tidak kita hindari, tidak kita hilangkan. Giliran sudah terjadi azab, baru kita berdoa minta agar azab ini diselesaikan, Allah dah ijabah. Jadi kalau seandainya kita mau memahami hadis ini, misalnya kalau kita merasa bahwasanya kita dalam keadaan yang sangat sulit, mungkin kita sepakat Anda pernah sampaikan kita sepakat tahun 2020 merupakan tahun terberat yang pernah kita lewati karena corona. Banyak tak doa supaya corona diangkat? Banyak tak? Mulai dari orang yang soleh, yang dekat sama Allah, banyak. Tapi Allah belum ijabah doa kita. Sampai sekarang corona masih ada? Saja tak? Ada kan? Bahkan katanya kasusnya naik lagi. Kasusnya naik lagi. Gara-gara apa lagi kira? Kalau kita mau berfikir. Gara-gara amal ma'ruf nahi munkar tidak diterapkan.
Allah turunkan azab. Kita berdoa minta agar corona hilang, dah Allah ijabah. Tidak Allah ijabah. Sampai kapan Allah ijabah? Sampai amar ma'ruf ditegakkan lagi, baru Allah ijabah. Baru Allah angkat. Selama kita masih ngangguk sepele masalah amar ma'ruf nahi munkar, azab ini tidak bakal diangkat oleh Allah. Yakinlah. Dulu pernah terjadi, di sini ada catatannya. Di zaman salah seorang khalifah, kalau tidak salah namanya Al-Mutawakkil. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang mengarang kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwasanya di tahun 478 Hijriah pernah terjadi wabah seperti yang terjadi di kita ni lah dah gambarannya. Wabah ini bukan nyerang manusia tapi hewan pun kena dampak akibat ulah manusia. Jadi wabah ini wabah humma dan taun. Wabah humma ini demam tinggi yang menyerang hewan-hewan liar. Hewan-hewan liar kena dampak, banyak yang mati. Setelah nyerang hewan liar, nyerang ternak, banyak yang mati. Belum taun yang nyerang manusia. Wah, malah petaka. Bukan di sikap wilayah Kalau kita pernah dengar taun Amwas yang terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar, itu hanya menyerang Damaskus, satu wilayah Ini wabah ini menyerang Hijaz, Irak, Syam, luas lingkupnya. Dahsyat ini. Di masa kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah dari dinasti Abbasiyah ini. Melihat betapa luar biasanya dampak dari wabah yang hebat dan dahsyat ini, apa yang beliau lakukan? Beliau memperbarui konsep amar ma'ruf nahi munkar di wilayah kekuasaannya. Jadi semua alat-alat yang melalaikan orang dari inginkan Allah dipatahkan galau, ditumpas. Jadi tempat-tempat yang terselubung itu ditutup. Penjual-penjual homer yang dulu singit-singitan, ada yang terang, semuanya ditutup. Amar ma'ruf nahi munkar diterapkan yang di negeri ini. Karena ada perintah dari yang berkuasa, ditugaskanlah kepada wong yang berwenang. Jadi semua tempat-tempat maksiat ditutup. Ditutup kalau oleh beliau. Akhirnya apa? Hilang wabah itu. Hilang. Wabah, taun dan humma yang menyerang binatang dan manusia hilang, diangkat oleh Allah. Karena dia tahu penyebab wabah ini adalah karena amar ma'ruf nahi munkar tidak dilakukan. Tempat maksiat terbuka, bebas, kadang diberi izin. Sejak saat itu beliau sadar, wabah ini tidak mungkin Allah angkat walaupun kita berdoa. Sabda Nabi, "Au la yushikanna ayyab'atsa Allahu minhu iqaban minhu." Atau hampir Allah akan kirim kepada ayyab'atsa alaikum azaban minhu, tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Jadi selama amar ma'ruf nahi munkar tidak diterapkan, kita khawatir wabah ini tidak terangkat, tidak hilang. Tapi manusia sedang nyari solusi kan, vaksin kan, solusi. Tapi nak diangkat, hilang nian dari bumi, caknya tidak. Karena untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar sudah sulit. Jangankan di luar lingkup kota, provinsi, negeri, di lingkup terkecil kita tidak mampu. Di keluarga dewek kadang kita tidak punya daya. Tak punya daya. Mungkin di antara keluarga itu ada yang mungkin wong tuanya masalah selama walafiat, anaknya, mamangnya, atau wong dia kenal lah, akrab, masih konsumsi narkoba. Tapi dia nak nego, tak berani. Padahal mamangnya ini, bapaknya tahu anaknya bagi, tak berani nyegah, tak berani bapaknya. Jadi begitu. Jadi untuk ruang lingkup yang kecil kita dah berani, apa lagi yang luas. Berat memang amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Karena berat itulah yang bisa menjamin keamanan, kenyamanan, ketentraman di lingkungan. Kalau itu diterapkan. Wa qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukan golongan kami siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami. Nyayangi budak kecil, itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi SAW.
Bukan golongan kami kalau yang tak sayang tak kecil. Ada orang yang kaku. Nengok budak kecil, biasa be. Nabi tu kalau nengok budak kecil, cekel-cekel pipinya. Balik dari luar kota, capek. Biasa urusan Nabi luar kota apa? Kalau Nabi keluar dari Madinah, urusan apa? Jihad. Balik, capek. Kita kalau balik berangkat, biasa pengen ketemu siapa? Siapa dulu? Keluarga, anak. Ya biasanya kan. Dulu ada yang kita jahit, kami. Nabi diadang depan kota Madinah tu oleh budak-budak kecil tu. Dalam riwayat Nabi tu keluar dari masjid habis solat. Pas nak balik ke rumah diadang budak-budak kami nian. Kesempatan Nabi Muhammad. Kita kalau wong soleh kan, sempatan anak kita parak ke minta cekel jadilah je gitu. Cekel palak be jadilah. Berkah. Mana zaman Nabi dulu. Kami budak kecil kumpul, pegang sikok-sikok pipinya loh. Dipegang sih. Yang kita cerita bawa balik dari jihad. Naik kendaraan. Budak kecil ada. Turun Nabi. Ontonya didudukkan. Budak tu didudukkan. Nabi naik juga bonceng. Naik lagi ontonya. Capek naik turun onto tu kan lemak. Kalau motor tinggal standar. Onto. Saru kan turun dulu. Tahan. Turun lagi. Ada lagi. Naik lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang kakunya budak kecil. Biasa. Nah, kiki bulu. Yang jahil ni kan sayangi doakan Nabi SAW. Luar biasa. Sago nak niru akhlak beliau ni. Susah. Tapi kita berusaha. Yang kita tahu akhlak Nabi yang ini kita tiru insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita untuk bisa meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan golongan kami yang tak sayang dengan budak kecil, yang tak menghormati orang tua, bukan golongan kami. Dan yang tak ngamalkan amal ma'ruf nahi munkar bukan golongan kami juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyayangi budak kecil, menghormati orang tua dan bisa menerapkan amal ma'ruf nahi munkar walaupun dari yang batas kecil-kecilnya, belum yang bisa yang besar-besarnya. Insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dengan izin Allah pada minggu yang akan datang akan kita teruskan pembahasan tentang amal ma'ruf nahi munkar dari kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada keterangan berikutnya baru dibahas tentang hukumnya yang sudah kita bahas tadi, fardu kifayah dan juga bagaimana prosedur dalam amal ma'ruf nahi munkar. Mana cara amal ma'ruf nahi munkar itu insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita pada pertemuan perdana setelah libur panjang ini, dan mudah-mudahan Allah taala berikan kepada kita istiqamah untuk selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Fatihah.